Selalu kau ketika kita membawa data apa perkataan Yesus, selalu kau menolak bahwa Ya, itu Anda harus tulisan bedakan Matius. antara perkataan Yesus Loh, dan perkataan tidak, loh. orang lain yang Yang bisa mengatakan gitu loh. Anda selalu artinya ada dua penafsiran terhadap tulisan seseorang. Contoh Theophilus yang mulia. Contoh apa? Banyak orang yang menuliskan peristiwa Selalu ketika ada apakah itu tulisan perkataan Matius Yesus? atau Kan bukan. tulisan Yohanes, Anda selalu menolak itu tulisan siapa? Satu-satu ini, aduh nggak ngerti ini diskusinya. Paham tidak? Makanya kalau boleh kita terima data itu, tetapi harus diakui dulu bahwa semua data di Matius itu dibenarkan. Semangat malam teman-teman sekalian. Shalom semua. Semangat Ya. malam, bro. Salam Bang Suma, apa kabar? Sudah sembuh? Baik. Alhamdulillah. Pasti dijamah oleh Tuhan Yesus nih, makanya Gimana sembuh. kabar, bro? Baik, sehat. Baik. Ya, kita semua juga sehat di sini. Oke, Apa yang kita alhamdulillah. bahas? Anda membawa bahan atau kita spontan? Saya hanya mendengarkan paparan saudara-saudara tadi dan saya rada-rada geli gitu, lucu aja. Oh ya, sampaikan dong pendapatnya, bro. Yang duduk di samping Tuhan Bapa yang Maha Kuasa itu Tuhan atau manusia? Tertib ya ini Dimana teman-teman kata ya. Tuhan di Tertib ya situ? teman-teman. Nggak apa-apa. Allah adalah Jangan roh. Dimana berguncang dikata- dulu. Kata Tuhan di Di situ, gua kan samping- kemarin minta ya. dalil di kau. Yesus duduk di dalam Enggak, yang duduk di samping yang Maha Kuasa kehidupan. di dalam kitab saudara itu anak manusia atau anak Tuhan? Ya, anak manusia. Anak manusia. Berarti Yesus Tuhan itu anak enggak. manusia kan? Gini, bro, mau anak manusia, mau Allah, mau Bapa, mau Tuhan, itu Enggak, semuanya adalah Sang Pencipta. Enggak, bukan itu. Itu Oh. hukumnya harus itu dipegang karena kita berkata Tuhan satu dan Tuhan hanya punya kuasa satu saja. Jadi kalau mau dibilang anak kuasa, dia mau ada di bumi, dia mau ada di surga, dia tetap satu. Seperti saya pernah dengan Bro Zuma, saya bilang, Tuhan kami ini roh, Bro Zuma. Oke, Roh itu kopi, punya keberadaan yang tak terhingga. Seperti kita Tuhan ini menjawab doa manusia yang begitu banyak sekali lalu. Dia ada di mana-mana, omnipresent. Enggak, Jadi nggak dia bisa dia dengan terbatas. Dia hanya duduk di sebelah tidak kanan. Tidak, dia tuh bukan Cuma- dia bukan teologi cuma bakpao aku mau yang baca nih. seandainya. Jawab Yesus, Kata Yesus, akulah dia. ya, kata Yesus, dengar Dan nih, kamu Suma, akan kata melihat Yesus, anak ya. manusia duduk di sebelah kanan yang Yohanes Maha Kuasa. pasal Berarti 5. di situ ada dua Yohanes pasal berdampingan. 5, Hmm. Yohanes pasal 5 ayat yang Iya. ke-45. Bacakan aja Dengar. Bro Jonto, main cepat aja, Jangan bacakan kamu aja. silakan. menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Nah, ya kan? Menulis tentang apa? Yesus ditulis apa dia oleh Musa? Menulis tentang aku. Iya, apa yang ditulis Ya, Musa menulis tentang anak tentang Maria? Kamu baca ulang. Iya, Ya, maksud baca saya ulang. yang ditulis Yohanes Musa pasal tentang 5. Yesus itu apa? Kamu baca ulang dari Yohanes pasal 5 itu sampai dengan ayat yang ke-47. Justru kalau Di situ Anda ada baca, kesaksian tentang Yesus, tentang iya, dirinya justru sendiri. kalau Anda Kamu baca Yohanes 5 dan Anda korelasikan dengan fungsi akal Anda akan mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Gini, sebentar mau sebentar dulu. sangka, mau Sebentar dulu, apa teman-teman. yang Nah, itu dia, sebentar berarti Anda dulu, nggak gunakan teman-teman. akal. Sebentar, Berarti Anda teman-teman. gunakan iman kalau Sebentar, begitu. teman-teman. Sebentar. Harus sebentar, gunakan akal, orang Nah, beragama dasar itu kita harus mulai akal. dari atas dulu teman-teman. Kita jangan potong Sebentar. ke Yesus dulu, karena Yesus Nanti itu nanti dulu datang sebentar ke teman-teman. dunia. Hei. Bentar dulu, kita Woi, harus teman-teman, secara berhenti dulu kronologis sebentar. Bentar, Tunggu, kita saudara. harus Ini kita harus diskusi secara yang sehat. kronologis tempat. Iya. Kita diskusi yang Teman-teman. Bro sehat Arjuna sebentar, Bro satu-satu. Jonto Teman-teman. sebentar. Kita harus sebentar, Bro. memahami kronologis. Jadi kita bahas di mana sesembahannya bangsa Israel yang tidak terlihat dan tidak terdengar tadi
bisa menunjukkan kuasanya dengan memperlihatkan dirinya dan memperdengarkan suaranya. Itu dulu secara kronologis dulu di situ, sehingga kita bisa baca di Kejadian 18 ayat 1. Begitu, teman-teman. Ini ngambil Tuhannya orang lagi. Tuhannya Yahudi lagi Pengambilnya kamu. Tuhannya orang. Sesembahan kamu bisa Nggak boleh, nggak memperdengarkan boleh. suaranya nggak? Nggak Saya boleh tanya kamu lu dulu. ngambil Tuhannya Saya orang. tanya nggak boleh. dulu sesembahan kamu bisa boleh memperdengarkan gitu, suaranya nggak tidak? Gua tanya dulu. Pada Lu dasarnya, bilang sabar, orangnya di mana? pada dasarnya lu bilang, tidak ada manusia yang sabar. pernah mendengarkan suara Sabar, Tuhan. kamu bilang ambil orang punya. Melalui perantaraan saja Yesus Tuhan itu itu orang mana? berbicara. Sabar, saya tanya dulu. Yesus orang mana? Saya Murid-murid tidak Yesus. sedang berdialog Murid-murid- dengan Yesus. Saya sedang murid-murid berdialog orang dengan mana? penyembah-penyembah Yesus. Murid-murid Yesus orang mana? Dengar. Kamu harus Dengar baik-baik. Saya Sabar, tidak sabar. sedang Kamu kan berdialog tadi dengan murid mengatakan, Yesus. Saya saya mau berdialog dengan bantah penyembah kamu Yesus. ini. Beda. Sebentar. Anda Murid-murid harus Yesus sadar itu itu. orang mana? Gini, Sabar. Anda harus Murid-murid sadar Yesus orang mana? antara murid Yesus Paulus dengan orang mana? Tuhan Yesus. Kok kamu kejang-kejang Benar, kalau benar, sama benar. perjanjian lama? Benar ini Kamu benar kejang-kejang ya, Pak, sama perjanjian lama? benar semua nih teman-teman, teratur, jangan Kenapa saling kamu nyolot kejang-kejang gitu kalau loh. saya bahas perjanjian lama? Aduh. Itu kitabnya Bro, Arjuna, agama lain, benar. Arjuna. Tidak, saya tanya kamu, kenapa kamu Itu kejang-kejang? kitabnya agama lain. Murid-murid Yesus itu orang mana? Saya sedang tidak berdialog dengan murid Murid-murid Yesus. Yesus Saya orang sedang mana? berdialog dengan Saya pentuhan bertanya Yesus. Anda, murid-murid Yesus orang mana? Murid Yesus Bani Israel saja. Kalian Nah, bukan Bani Israel. Bani Israel menggunakan apa? Kalian Israel bukan Bani menggunakan kitab apa? Israel. Kalian Israel bukan Bani menggunakan apa? Israel. Bani Kalian bukan Israel Bani menggunakan Israel. apa? Petrus Kalian orang bukan mana? Bani Israel. Petrus orang Petrus mana? Simon Bani Israel. Kalian Bani Israel. bukan Kenapa Bani dia mati di Roma? Israel. Kenapa dia mati di Roma? Ya, yang mati di Roma itu bukan murid Yesus. Kenapa? Aduh, kasihan kamu, Oke. bukan murid Yesus. Ya, murid Data di mana yang Yesus bukan murid itu Yesus? sudah mati Mana datamu? duluan, dianiaya Mana oleh datamu bukan, Paulus. mana data Petrus mati di Israel? Mana datanya? Mana? Murid-murid Yesus itu Mana semuanya data dianiaya Petrus oleh mati di Paulus. Mana data Petrus mati di Israel? Cepat. Nah, gini aku moderatornya nih, sebentar. Paulus Mana itu data menganiaya Israel? murid Kamu Yesus. asumsi aja di sini. Oke, Aduh. Anda harus bedakan Yang besar. antara Kalau kamu murid-murid datang hanya untuk Yesus. cari koin, bilang aja. Loh, kok saya cari Kamu berani koin? nggak bilang di berani Kok saya sekarang cari bilang, koin? ya, Oke. Yang kasih Kalau kamu koin yang itu cari orang koin, Islam, kamu bukan berani orang nggak? Kristen. Oke, kalau kamu tidak Iri aja kamu. kalau kamu tidak kalau kamu tidak Kasih jeda dulu. cari koin, sekarang kamu bilang stop yang mengirim koin ke saya. Coba berani nggak? Teman-teman Muslim yang memberikan koin kepada saya, tolong. Stop. Kalau ada Stop. muatan di luar daripada memberikan koin untuk infak dan sedekah bagi saya, berhenti. Saya tidak butuh. Stop. Berhenti. Kasih ke Arjuna. Butuh. Nah, Karena ini orang-orang seperti Oten ini tidak iri usah kembali. kepada saya, iri. Saya tidak perlu Iri koin. kepada saya. Gitu. Halo, Aduh, kasihan ini nih. udah nggak usah Saya ngurusin tidak pernah koin. juga minta Ini- koin. Ini kenapa? Gini, Saya nggak Gimana? pernah Gini. minta. Ah, Saya nggak pernah minta. Diskusi. Kenapa jangan larinya ke koin? Iya, jangan. Kamu Kenapa koin. larinya ke saya koin? klaim kamu bahwa Iya. Petrus tidak mati. Kenapa harus ke Tidak mati di koin? Roma. Tunjukkan ke saya. Ayolah. Dialog baik-baik. Tunjukkan Ayo. ke saya klaim kamu tadi bahwa Petrus Oke, tidak mati di Roma. gini. Aku moderator atau aku yang diskusi nih. Sebenarnya sih nggak perlu moderator ya. Kalau kita bicara santai aja kayak gini, nggak perlu Iya, juga membacot betul. gede-gede dengan kalimatnya Betul. aja. Masalah. Kita Betul. hanya dengar kalimat. Kasih Suma aja yang Ketika moderator. Suma Nggak usah. Kasih dia mengatakan aja yang bahwa moderator. Petrus tidak mati Biar di dia Roma, dia harus tunjukin data, jangan omong doang. Datanya ada jelas. Datanya ada jelas. Mana? Mau Petrus data? mati di Israel, mana Oke, datanya? baik. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan jangan ke bangsa lain. Mana loh? Saya tanya mati. Sebentar bro. Mati Sebentar. kalau jangan ke bangsa Kita lain. bacain, kita bacain Gua supaya tanya ada matinya. data. Ya, silakan. Sebentar, aduh. Yohanes berapa? Ini nggak ada yang Udah, didengar baca. gitu loh. Ini Matius 10 kawan, Matius 10. Matius berapa, 10. kawan. Sebentar. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Oke, ayat 5 Gimana? 6. Aku Petrus bacain mati ya. di situ. Sebentar. Gimana? Ya, silakan. Di Sebentar. mana Petrus mati di situ? Silakan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka,
Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan Ya. pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, Iya. kemudian saya bacain lengkap nih Sudah, biar berjelas. 5-6 Pergilah. saja. Iya enggak? Gimana? Yesus memberikan Diam pesan dulu kepada kau lagi Petrus. dibacakan. Sebentar Bro Juma. Santai, Jadi, santai, santai. biar- Jangan iri Kau dengan yang koin saya, potong kalau Arjun. mau baca terus kok. Kamu jangan iri dengan koin saya, Arjuna. Bentar, Sabar. Juma. Aduh, kamu cari Pergilah poin. dan beritakan. Udah. Congor tidak ada ini. Hah? Nanti kamu WA saya nomor rekeningmu, Arjun, kalau kamu iri. Gimana Saya tidak ayat perlu dulu? WA, Bahas saya ayat dulu. tidak Aduh. perlu poin. Kau tahu tidak, Ya. saya tidak perlu poin. Yang perlu Tapi koin gimana? siapa? Kenapa lari ke Udah, koin udah, ya ini dulu, Allah? udah, jangan koin-koin aja, nggak bermanfaat. Ini sekarang gimana? Ayatnya menurut Bro Zuma apa? Sudah dibacakan John Timothy ini Yesus loh. memanggil ke-12 Tadi. rasul. Iya, Bung, Yesus Bung berpesan Timothy kepada kenapa- ke-12 kenapa muridnya turun? agar jangan ke bangsa lain, Bung, apalagi ke Roma. Pergilah. Penegasannya di sini, penegasannya di Galatia 2 nomor 8. Ayat yang Itu ketujuh, pengakuan pergilah Paulus dan sendiri. beritakanlah kerajaan surga Loh, sudah bahwa dekat. Paulus saja Petrus- orang Yunani, kau bilang pengakuan Paulus. Ya, Gini, Paulus saya sendiri mengatakan Gini, bahwa itu kita gini. mana? Petrus Itu tulisan siapa? Petrus tulisan itu siapa? diutus hanya Itu kepada tulisan kaum siapa? yang bersunat, Itu Bung. Matius tulisan siapa? Itu tulisan siapa? Matius itu tidak dikenal siapa penulisnya. Itu tulisan siapa? Terus Iya. kenapa kau bilang ini itu apa? Itu tulisan Matius kan? Bukan. Itu bukan perkataan Yesus, kan? Matius Itu bukan penulis perkataan kitab Yesus, Matius kan? itu bukan Itu perkataan Matius siapa? murid Perkataan Yesus, siapa? bukan Itu Matius perkataan Lewi, siapa? bukan. Itu perkataan siapa? Apabila seorang Begini. tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kaki. Ini yang mana lagi nih ayatnya? Galatia 2 nomor 8, Yes. Paulus sendiri mengatakan Petrus untuk orang-orang yang bersunat. Paulus orang mana? Saya terangkan. Paulus orang terangkan mana? dulu. Saya terangkan dulu. Masa satu-satu. bisa Iya, orang silakan, Yunani? silakan, Bang Silvan. Masa kau percaya orang Yunani? Hah? Kau kan selama ini mengatakan Paulus orang Yunani. Terus itu kau selalu mengatakan itu tulisan siapa? Matius kan? Bukan perkataan Yesus kan? Data di kitabmu sendiri yang menerangkan itu, Bung. Itu tulisan siapa? Itu perkataan Yesus atau bukan? Mau tulisan Hah? siapa atau tulisan Enggak, siapa? oh, itu loh, itu gak, kamu bukan ketika urusan kami bawa saya. data lain, kau mengatakan itu tulisan siapa? Kan selalu kau bilang begitu. Saya hanya mengatakan bahwa itu bukan tulisan Itu murid tulisan Yesus. Sudah Matius, itu selesai. perkataan Matius, bukan perkataan Yesus kan? Bukan juga murid Yesus yang nulis Matius ini, Itu bukan. itu tulisan Matius kan? Matius siapa yang Anda maksud? Loh, itu kan Matius kan bukan perkataan Yesus. Iya, emang. Terus Yang kau iya, terus kenapa kau bawa Kan- data itu? kan Bukan kamu perkataan kan Yesus. nanya mana Yang keluar datanya, dari bangsa Israel itu, mana itu datanya bukan- itu Petrus bukan tidak perkataan mati Yesus, di tapi Roma. tulisan Matius kan? Saya kasih data Galatia 2 Selama ini kan nomor kau mengatakan 8 seperti itu. bahwa Selama Petrus ini menjadi ketika kau rasul bagi berdiskusi, orang-orang ketika bersunat. kita- Roma selama tidak ini ada yang ketika bersunat di kita Roma. berdiskusi, Roma itu ketika tempatnya kita orang membawa berpungut. data, Jadi kau Petrus bilang tidak itu akan mungkin ke tulisan sana. Yohanes, Jadi yang mati di sana itu tulisan bukan Lukas, Petrus Simon, anak itu muridnya tulisan Yesus, Matius, bukan. bukan perkataan Yesus, betul tidak? Ya memang bukan. Nah, kenapa kau bawa data itu? Untuk menyuapin kamu. Kenapa kau bawa data Untuk tadi menyuapin kamu murid-muridnya supaya sudah keluar dari otakmu bangsa Israel? berfungsi. Kitabmu Itu- aja itu yang bukan- mengatakan itu bukan Petrus tidak perkataan sampai Yesus. ke Roma. Kenapa lu bilang begitu? Kenapa lu akui itu data? Lah ini kan untuk nyuapin kamu. Loh, Kan itu kau kitabmu. akui ini data, ini bukan perkataan Yesus kan? Astagfirullahalazim. Kalau Astagfirullahaladzim. Kan kau suka mengatakan seperti itu. jadi kamu menolak kitabmu sendiri. Loh kan kau yang suka Lah, mengatakan kalau saya seperti jelas itu. saya menolak. Kau Sekarang yang saya suka tanya, kamu mengatakan- menolak kitabmu kau yang sendiri? suka mengatakan Tunggu. seperti itu. Ini Kau yang suka diskusinya mengatakan kemana seperti ini? itu. Ini esensi Benar pertanyaannya tidak? satu-satu. Ya. Ini pertanyaannya apa? Esensi awalnya apa Begini, ini? begini loh, Ngalor ngidul. begini loh. Kalau kita membawa data, artinya dari Matius, Yohanes, Lukas, itu kita harus akui dulu bahwa semua data itu akurat, semuanya benar. Akurat Tetapi sebagai cuma- informasi, lu diam Bung. dulu. Tapi kalau Gua lagi dikatakan bicara. firman Allah, firman Dengar Tuhan dulu. bukan. Dengar dulu. Karena begini, selalu kau ketika kita membawa data apa perkataan Yesus, selalu kau menolak bahwa Ya itu Anda harus tulisan bedakan Matius. antara perkataan Yesus Loh, dan perkataan tidak, loh. orang lain. Loh, Jangan bisa mengatakan gitu loh.
Lo. Anda selalu artinya ada dua penafsiran terhadap tulisan seseorang. Contoh Theophilus yang mulia. Contoh apa? Banyak orang yang menuliskan Selalu peristiwa-peristiwa. ketika ada Apakah itu tulisan perkataan Matius Yesus? atau Kan bukan. tulisan Yohanes, Anda selalu menolak itu tulisan apa? Itu Satu-satu ilham, ini, aduh, Suma. nggak ngerti nih diskusinya nih. Paham tidak? Makanya kalau boleh kita terima data itu, tetapi harus diakui dulu bahwa semua data di Matius itu dibenarkan. Nggak bisa, Bung. Nggak bisa. Nggak bisa gimana? Karena catatan ini apa dasarmu nggak bisa? Apa dasarmu Karena nggak bisa? catatan ini muncul setelah Apa Yesus itu dasarmu nggak terangkat. Apa dasarmu enggak? Dapatkah satu buku? Oke, Dapatkah baca kitabmu sendiri. Yohanes 17 nomor 14. Yesus mengatakan bahwa sabar dulu. Aku telah menyampaikan segala firman. Dapatkah satu buku dikatakan valid dan dibenarkan jika ada catatan yang cacat? Apa sih kamu ini, maksudmu apa? Gua tanya, Gini. dapatkah satu buku dikatakan valid dan disetujui oleh seluruh umat manusia jika di dalam satu buku itu ada yang cacat? Ya, makanya saya katakan saya tidak mengimani kitabmu sebagai firman Tuhan. Aku bertanya kepada kau, dapatkah satu buku, Tidak. satu ilmu pengetahuan? Tidak. Ya, oke, nah berarti ini semuanya tidak. Kau jangan terima. Terus? Ya sudah, jangan diterima semuanya. Kalau Loh, diterima satu, ini artinya saya diterima sedang semuanya. berdialog dengan yang punya kitab. Kan lucu kalau kamu yang Loh. punya kitab, kamu yang ikut-ikutan tidak percaya. Kan aneh. Loh, Kalau bukan aku soal yang nggak percaya, tapi wajar. dengar Loh, saya dulu. tidak mengimani itu Selama sebagai firman ini- Tuhan. Tapi kalau kau selama lata ini- ikut-ikutan tidak percaya, kan aneh gitu loh. Aneh kamu itu. Kalau Bang Suma yang tidak percaya kitabmu, wajar. Lah kalau kamu yang tidak Ya, percaya yang kan aneh- lucu yang- gitu. Yang aneh itu Iya, yang makanya saya mau bertanya. Kami terangkan ini dulu. percaya. Gini bro, satu-satu Anehnya ini di kemana-mana. Nah, maka karena itulah, karena Anda percaya, saya tunjukkan datanya. Imani itu yang kutunjukkan. Bahwa Sekarang Petrus gini, tidak Bro sampai Zuma. ke Roma. Kalau begitu saya Sekarang percaya begini. Lukas 24 ayat 44 Sama bilang saya Petrus percaya, dari kau tidak Roma. percaya kenapa? Jangan marah tapinya dialog itu. Santai Kok aja Lukas napa. lagi. Nggak perlu marah-marah, Saya nggak tidak perlu marah, emosi, Bang Bro. santai. Anda itu selalu menolak ketika kita bawa data juga Wajar yang saya sesuai dengan menolak, itu di bukan misalnya di kitabku, Yohanes ya 18. Allah. Dengar dulu ketika Yohanes 13 ayat 13 dikatakan Yesus berkata, "Aku bukan dari dunia ini. Kamu dari dunia ini, aku dari atas, kamu dari bawah." Terus kau tolak. Iya, karena data itu, pengakuan Yesus itu kalian anggap jadikan sebagai alasan untuk menuhankan Yesus. Sementara Yohanes 17 nomor 16, mereka bukan dari dunia ini sama seperti aku bukan dari dunia ini. Apakah mereka juga itu Tuhan? Suma, kamu nggak tahu. Mana mereka bukan dari dunia ini? Yohanes 17 nomor 16. Nah, inilah aku bilang teman-teman Yohanes Kristen, 13 ayat saudara-saudaraku. Yohanes 17 nomor 16, mereka bukan dari dunia ini sama seperti aku bukan dari dunia ini. Berarti kalau Anda mengatakan pernyataan Yohanes itu Tuhan, maka mereka juga Tuhan karena dia juga bukan berasal dari dunia ini sama seperti Mereka aku. siapa? Mereka siapa itu? Mereka Wallahu ditujukan kepada alam, siapa? itu urusanmu. Cari siapa mereka yang Yesus maksud. Baca satu perikop. Gimana sih Mereka saudara siapa segini? itu? Aduh, satu-satu ini ayatnya udah dibacain nggak terjawab semua gitu loh. Satu-satu. Zuma Ya, tadi bawakan silakan. ayat lanjut, apa lanjut, tadi? satu. Saya Ya, diam. Zuma tadi bawakan ayat tentang bangsa Israel 12 murid diutus. Iya. Zuma keberatan di mana, Bro Zuma? Jangan Tadi- kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Kan belum Iya. dibahas itu kan. Ada keberatan apa di ayat itu? Biar saya jelaskan. Oke. Saya kan ditanya Jangan apa bukti? lari. Ya. Saya kan ditanya apa bukti bahwa bukan Petrus yang mati di Roma, ya kan? Nah, terus ya. Saya jawab, Petrus tidak akan mungkin sampai ke Roma karena Yesus melarangnya keluar. Ya Kan gini, gitu. gini. Ah, silakan. Jadi Zuma, ya, jadi Bro Zuma bawakan jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Berarti ada larangan jangan ke bangsa lain. Maksudnya begitu kan? Iya, betul. Ini kalau kita ambil dari perikop sebelumnya itu saat Yesus memanggil ke-12 rasul. Artinya Yesus mau ya mematangkan dulu nih yang 12 murid karena itu baru dipanggil tuh. Sesudah itu di ayat-ayat lain Bro Zuma baru Iya. itu
kabarkan ke seluruhnya, gitu loh. Jadi perintah awalnya di sini memang Yesus baru memanggil ke-12 rasul. Di situ dia fokus dulu untuk orang-orang Israel ini nih, murid-murid terdekatnya ini dulu. Sesudah itu baru membias kemana-mana. Itu penjelasan saya. Keberatan yang lain silakan. Oke, saya boleh bantah nggak? Ya silakan, kan sudah yang tertulis Masa kamu saya bantah bacakan. yang tertulis. Ya, saya bantah dengan yang tertulis juga, Bang, kan gitu. Ya nggak apa-apa, silakan. Ya, Galatia Berilah ya. 2 nomor 8. Paulus sendiri yang mengakui bahwa Petrus itu utusan hanya untuk orang-orang yang bersunat. Ngapain dia ke Roma? Di Roma tidak ada orang bersunat di sana. Sampai hari ini loh. Itu satu. Begini. Kedua, murid-murid Yesus diceritakan di dalam kitab saudara. Misalnya dalam Kisah Rasul 9:13 atau Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, baik perempuan maupun laki-laki. Jadi murid-murid Yesus itu sudah dianiaya terlebih dahulu. Iya benar, Ah. benar. Tapi Dan dia itu bertobat, dia bertobat. Dia Iya, bertobat. maksud bukan masalah penganiayaan, tetapi masalah murid-murid Yesus ini semacam Petrus, itu semua sudah dianiaya, bahkan pengakuannya dia sudah dibunuh. Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Pertemuan Tuhan sampai antara mereka Petrus mati. dan Laki-laki Paulus dan itu perempuan gimana? kutangkap dan Pertemuan- kuserahkan ke dalam Bentar. penjara-penjara. Jadi Kamu sudah bilang tidak ada Petrus di Paulus sini. menganiaya Petrus. Di situ ada pertemuan antara Paulus dan Petrus. Kamu baca kurang lengkap. Iya, Bung. Siapapun boleh dikatai sebagai nama Petrus. Markus aja dipanggil juga dengan nama Yohanes loh. Aduh, Suba. Susah Kamu kan? sudah lari kemana-mana. Kamu Pertanyaan hanya ambil ayat saya sepotong itu di untuk mana menyerang. Tapi kamu literatur lihat ayat yang bahwa lain, kamu mau Petrus matinya menghindar. di Israel. Aduh. Kalau Petrus ya Simon Petrus ini sampai ke Roma, berarti dia murid yang murtad. Karena pesan Yesus hanya untuk kepada Bani Makanya kau Israel. tunjukin data Kan bahwa sudah saya Petrus mati di terangkan Israel, tadi. bukan persoalan keluar dari Bukan. Israel. Yang gua pertanyakan bukan keluar dari Israel, tetapi di mana data bahwa Petrus mati di Israel. Kan larangannya, Inilah, Bung. inilah. Kan larangannya keluar, tidak boleh Bukan keluar aku- dari Yerusalem. bukan Loh, aku kok bisa minta dia ada data keluar mati di dari sana? Israel. Aku tidak meminta data keluar dari Israel, tetapi aku minta data bahwa Petrus mati di Israel. Loh, yang mengatakan Cuma, tadi nanti mati kamu di Roma mana? kan Nanti kamu. kamu mati di mana? Loh, saya ada datanya gimana? Ini Kisah Para Rasul 22 nomor 4 nih. Pengakuan Paulus, aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Kira-kira di Paulus membunuh itu di Roma atau di Yerusalem? Loh, Jadi, Paulus tidak membunuh sampai- murid-muridnya, gimana sih lu? Nah, itu Bunuh- Kisah Para Rasul 22. Gua tanya, Paulus membunuh Petrus, sedangkan Petrus bertemu Paulus, gimana sih lu? Bagaimana kalau itu catatan dari Paulus atau asisten Paulus yang mengatakan Bagaimana? itu? Loh, catatan asisten Paulus di situ tertulis bahwa kan kau ambil ayat itu, kau mengambil ayat itu, sejarahnya sudah ada. Enggak, sekarang kau begini. mengambil ayat itu, Sekarang artinya begini. kau percaya Di mana ayat itu. tertulis Paulus bertemu dengan Petrus di mana? Loh, di Kisah Para Rasul. Ada. Nah, itu Kisah Para Rasul tulisan siapa? Rasul ada. Lukas. Tentang apa? Nah, Yang Lukas. kau bawa Lukas tadi ini tentang apanya apa? Yang apanya bilang Yesus Paulus- Lukas ini? Yang Paulus membunuh pengikut Kristus itu itu tulisan siapa? Lukas. Lukas yang menuliskan. Itu Lukas juga. Betul. Kisah Para Rasul kan? Iya, betul. Di Lukas 21 Iya, juga ada. Lukas juga. Lukas 21 juga ada dituliskan seperti itu. Loh, Lukas juga mengatakan di Kisah Para Rasul bahwa Paulus bertemu Petrus. Gimana sih lu? Iya, memang. Sekarang ceritanya Ya, memang bagaimana ceritanya mereka bertemu sementara ya Tadi- mereka juga Loh, menganiaya, tadi lu Paulus juga bilang menganiaya di Kisah gitu loh. Para Rasul tulisan Lukas bahwa Betul, Paulus membunuh pengikut betul. Kristus. Benar. Sekarang di Kisah Para Rasul Ya. juga Lukas menulis bahwa Paulus bertemu Ya. Petrus, kau tolak. Bang Cendi. Kan lucu. Betul. Nah, sekarang pengakuan Lukas itu apa dalam menulis? Kasih mute aja ini apa yang tiping-tiping di bawah ini, kasih mute aja supaya kita jangan pusing. Bang Cendi, jadikan aku moderator, Bang Cendi.
Nah, yang mana? Jadikan Sana. aku moderator. Ini Zumanya kemana? Kenapa sumanya turun? Klik namaku, Kenapa Bang klik Suma namaku turun? terus kelola, jadikan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, memang nggak enak ya kalau iman kita itu goyah karena kebenaran yang diungkap oleh orang yang justru di luar daripada agama kita gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Main kick, main blokir. Jadi selain saya di kick, saya juga diblokir. Memang nggak enak sih. Tadi kan mereka bahas-bahas Allah tuh. Saya cari siapa yang kira-kira hujat. Jadi saya cari gitu. Begitu saya cari, saya temukan komal yang membahas tentang Allah. Saya naik, dan apa yang terjadi, saudara menjadi saksi kan. Saya di-kick dan saya diblokir. Padahal dialognya itu santai gitu. Tapi oleh karena mereka itu terpukul parah, ya mau tidak mau solusinya ya saya harus di-kick. Karena mereka pasti goyah tuh. Iman mereka pasti luntur gitu. Ternyata apa yang dikasih oleh Bang Zuma itu betul. Yang mati di Roma itu bukan Petrus Simon, bukan Simon Petrus yang adalah murid asli daripada Yesus. Kenapa bukan? Karena Bang Zuma bisa menunjukkan murid-murid asli telah dibunuh oleh Paulus berdasarkan Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Oke? Jadi di dalam Galatia 2 juga ada pengakuan Paulus. Galatia 2 nomor 8. Di situ Paulus sendiri mengaku bahwa Petrus itu diutus kepada orang-orang yang bersunat. Mana dia mau ke Roma? Ngapain ke Roma? Jadi yang menjadi uskup Petrus di Roma itu bukan Petrus Simon. Karena Petrus tidak mungkin menjadi pemimpin, menjadi imam bagi orang-orang berkulub, nggak mungkin. Karena kenapa? Petrus itu diutus oleh Yesus untuk mendirikan jemaat batu karang. Siapa mereka itu? Mereka yang bersunat, yang tidak makan babi, ibadah hari Minggu, tidak nyembah Yesus. Lah ini kok ada Simon, ada uskup bernama Petrus, tiba-tiba ada di Roma dia, uskup pertama katanya. Ngarang bebas. Jadi itu sesuatu yang memang nyata bahwa pasti mereka goyah gitu loh. Pasti goyah. Bagaimana tidak goyah kok tiba-tiba ada pengakuan yang jujur dari Paulus bahwa ternyata Simon Petrus itu diutus kepada orang-orang yang bersunat saja. Jadi memang mau tidak mau mereka harus mengkick saya, karena kalau tidak semuanya akan kebongkar. Ya, jadi selain saya di-kick juga diblokir gitu ya. 5 menit kemudian. Ini semua mau naik lagi nih. Aduh, semua mau naik. Iya. Ustaz semua mau naik. Ya udah, aku keluar aja dulu. Iya. Jangan mau dengar. ID-nya dia kena lapor. Nggak usah lagi. Ya. Mana Pak Sumanya? Gimana Pak? Kok saya belum dijawab Pak? Oke teman-teman, saya jangan diblokir lah. Akun saya diblokir yang Gak ada tadi. yang blokir. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa lagi Bang ke sini, Suma. gitu. Penonton, mungkin penonton. Tulisannya ada, saya subscribe tadi ya, diblokir. Dari saya TikTok diblokir. apa gimana? Aja ya. Dari akun ini loh, dari akun KD underscore apa ini, Susanto. Oh, sebentar. Berarti moderator. Janganlah main blokir. Blokir moderatornya. Ya, moderatornya jangan main blok. diblokir ya Bang Sumanya. Iya. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi datanya di saya ya. nanya sama Tuli. Gimana? Ini tadi kan saya nanya sama Tulus. Kan Iya. Yesus dilahirkan. Iya. Yesus dilahirkan dari Maryam. Saya kan nanya, sebelum Yesus dilahirkan Tuhannya siapa? Yesus loh Pak. Oh, ngerti Bapak jawab itu ya? gini Pak, Bapak ngerti gak? Tuhan Kristen itu manusia apa roh? Manusia.
Siapa Yang yang bilang enggak- manusia? Yang manusia diturunkan. Yesus itu manusia, Bang. Yesus itu memang manusia. Tuhan yang menjadi manusia loh, Bang. Abang ngerti nggak sih? Tuhan kok bisa menjadi, Bang? Bentar, aku baca Wah, ayatnya itu loh di- kemahakuasaan Tuhan Bentar, kami, Bang. Suma, Oh, nggak kamu bisa, diam nggak dulu. bisa. Aku mau Kok baca nggak bisa ayat. kau abang yang ngatur Aku tuh? baca ayat dulu. Nggak bisa. Tuhan yang ngatur dirinya, dia nggak bisa dibentuk jadi makhluk, Bang. Aduh, Kalau abang itu Yesaya abang yang ngatur 43 mengatakan nggak nomor bisa. 10. Yesaya 43 nomor 10 Matius itu pasal nggak bisa. 1 ayat 23 ya. Dengar nih. Supaya kamu jangan tanya-tanya lagi. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ya kan? Maksudnya apa tuh? Udah. Berarti ibunya juga Tuhan dong. Kan makanya salah prospek kayaknya. Dari aspek mana salahnya? Anaknya Tuhan, berarti ibunya Bang Juma, Bang Juma ngerti nggak? Tuhan Kristen itu bukan manusia, roh. kalau dia roh, kenapa dia manusia? Kalau Bang Juma di sini jadi handphone, Ya, apa dia kalau Bang Juma berkenaan jadi menjadi handphone? daging. Berarti Bang Juma handphone dong di sini. Kok jadi handphone? Mana bisa saya kayak jadi gimana? handphone? Makanya Tuhan mana bisa jadi manusia, cuman dia memakai manusia untuk menyatakan diri. Makanya di Bang Juma pun nggak bisa jadi handphone. Sekarang begini, siapa Yesus menurut Yesus? Itu kan menurut teman-teman Kristen. Sekarang siapa Yesus menurut Yesus? Yesus adalah Allah penyelamat. Yesus itu Menurut artinya Yesus loh, abangku, bukan menurut kalian. Siapa Nah, Yesus menurut Yesus? Itu artinya Udah pernah Yesus masuk. artinya Allah penyelamat. Bukan, Immanuel. bukan saya tanya tentang arti. Siapa Yesus menurut Yesus? Kalau menurut Yesus teman-teman itu- Kristen, siapa Yesus itu Tuhan menurut dan seterusnya. Yesus? Iya Makna yang di benar. dalamnya Nah, itu sekarang harus siapa Yesus menurut Yesus? dimengerti. Siapa Yesus menurut Yesus? Pak Iya. Bang Juma Kamu, baca di Yohanes menurut 17, baca di Yohanes 17, ya kan? Biar Bapak Juma bisa mengerti. Ya, Yohanes 17 data nomor berapa itu, Bang? Ya bacalah semua doa Yesus itu. Yohanes 17 nomor berapa? Mau Ini gara-gara Suma terlalu cerewet, makanya sih. Bang Juma nggak Juma. baca Yohanes 17 seutuhnya, dia maunya ngutip-ngutip aja. Kalau aku nggak suka ngutip. Kalau Bang Juma mau mengerti, baca Yohanes 17 semua di Bisa situ enggak baru itu? bisa Saya mengerti. di situ langsung. Gitu. Kok nyalain Pak Ustadz Suma sih? Gimana anda itu semua? Aduh. Ya, di dalam Alkitab kita Main tidak gila, seperti Bang. itu. Aduh. Kita bisa Gimana ngutip-ngutip tuh? ayat satu ayat kita utip. Kami Yang di bisa dalam Alkitab mengerti. kami bukan ngutip-ngutip satu ayat. Demikian sementara rekan-rekanku, sahabat-sahabatku yang saya sayangi. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.